Selanjutnya yaitu nasihat agama, yang mana yang pertama akan disampaikan oleh guru kita Ustadzuna Al-Habib Muhammad bin Habib Abdurrahman Al-Habsyi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu salamullah ala rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallallahu salamullah ala
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا محمد يا واسع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladhi ja'alana wa iyyakum min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa dhuhrina wa nura qulubina wa maulana Muhammadin qamar al-wujud fi hadhihi al-laylah wa fi kulli laylah ila hadha ليلة الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد أحبائي الكرام عباد الله الصالحين معاشر الحبائب الشرفاء سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله على آله وصحبه وبارك وسلم ولجميع مشايخ العلماء أعزاء أساتذة والأساتذة وآباء الكرام الفضلاء والحاضرين والمحبين في مجلس مولد الرسول Desa Karangjambu yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini di madrasah ini yang sekian kalinya dari peringatan Maulid yang pernah diadakan bagi seluruh keluarga besar warga Desa Karangjambu yang luar biasa pada malam ini, secara khusus di madrasah ini kita semua duduk sama rata, berdiri sama tinggi, hadir mengharap barokahnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah dengan acara yang sedemikian rupa kita hadiri sedari awal, mudah-mudahan menggembirakan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak perlu dipertanyakan apa yang akan kita dapat kecuali pulang dari ini tempat. Tidak ada satupun di antara anda
semua yang hadir, kecuali pasti pulang dan membawa barakah dari Nabi besar Muhammad SAW. Pulang dari acara ini Allah sembuhkan penyakit kita, amin. Berkat kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pulang dari majlis ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Berkat salawat sedari awal kita baca, pulang dari majlis ini hajat-hajat dunia kita dan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah berkahi urusan-urusan anak-anak kita. Semoga Allah tetapkan kepada kita semua berkat Maulid Nabi tahun ini. Allah catat nama-nama kita di atas pintu-pintu surganya Allah. Dikumpulkan sarang kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan secara taksis, salam hormat ta'zim cinta saya kepada para habaib, para syarifah, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kehadirannya insyaallah beliau-beliau membawa keberkahan dan menjadi catatan zaduna fil mahsyar, bawa bekal buat kita besok di padang mahsyar, dikumpulkan bersama datuknya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para kiaiat, para muallim, para tuan-tuan guru, para guru agama, tokoh agama, juga segenap para masyayikh, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini juga. Wabil khusus sama kita cintai orang tua kita Sayyid Al-Habib Hasan Al-Hasni, juga Al-Habib Taha bin Abu Bakar bin Yahya, Wal-Habib Hasan Al-Jufri, Wal-Habib Saleh bin Yahya, juga guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Abu Bakar Siddiq, juga guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Asmawi, dan seluruh para guru, para muallimin lainnya yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Juga teristimewa keluarga besar, jajaran pengurus panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perantau yang telah ikut juga menjadi garis terdepan, garda terdepan dalam suksesnya acara malam ini, berjuang. Semua yang ikut andil dalam acara hingga suksesnya Maulid Nabi pada tahun ini, dan semua yang ikut hadir di acara ini dan mendoakan beliau-beliau, semoga Allah lipat gandakan balasan kepada beliau-beliau semua. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usaha-usahanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal-amalnya fid din wa dunya wal akhirah. Dan kepada beliau, para habaib dan guru-guru, kita doakan semoga Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi hajat-hajatnya, amin ya rabbal amin ya rabbal alhamdulillah. Salawat salam cinta luhur kepada jantung hati kita, salawat dan salam cinta luhur kepada guru kita yang paling agung, pujaan hati kita, qudwah kita, imam kita, guru kita yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, namanya Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad, salawatu rabbi wa salamu alaih. Salawat dan salam kepada beliau, juga kepada seluruh ahlul bait, keluarga beliau, juga kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, yang salawat dan salam kita malam ini mudah-mudahan menyebabkan kita dikumpulkan tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah, di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin
dirahmati dimuliakan oleh Allah, Maulid Nabi Muhammad SAW saya bacakan saudara. Ini sudah ditulis ya, di baleho. Balehonya sudah dibikin, harganya hampir 1 juta. Saudara, kalau tidak dibaca kesian panitia. Malam ini kita baca memperingati Maulid Nabi Muhammad daripada seluruh warga masyarakat Desa Karangjambu yang luar biasa. Pada malam hari ini hadir, saya hitung dari bangku yang diduduki sampai yang tidak diduduki, bahkan yang di jalan sampai yang di atas rumah, kurang lebih yang hadir 25.000. Sing nampak kalau sing tidak nampak, sing nampak kalau sing goib 25.000. Insya nggak kurang, lebih ya, sampai nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang hadir malam ini insya Allah lebih dari 25.000. Insya amin. Sopo Fib sisane para malaikat-malaikat Allah yang sedari awal acara Maulid ini dibaca hadir memohonkan ampun dosa-dosa kita. Insya amin ya rabbal. Saudara, tidak ada yang perlu dilakukan, tidak perlu ada yang dipertanyakan atau mengkhawatirkan apa hasil dari sebuah acara Maulid Nabi Muhammad. Baik tenaga, pikiran, harta, bahkan hanya datang saja di acara Maulid, tidak ikut sumbang acaranya, tidak ikut bantu acaranya, tidak ikut keluarkan hartanya, hanya datang sebagai tamu undangan di dalam peringatan Maulid malam ini. Saya beritahukan kabar gembira. Bu, bis madang, dereng, podo, pulau, belum juga makan. Saya belum makan, baru nyobain tadi barang Mbak Kiai Asmawi, hampir 10 suap saudara. Saudara, orang Desa Karangjambu kenal Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i, kenal? Orang kenal? Enggak ada kenal. Imam Syafi'i kenal? Kenalan di mana sampean? Kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah, wa huwa ahad imamuna min imamuna madhhab ahlu sunnah. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kenal. Ini bukan Syafi'i anaknya Haji Rojak, bukan ya. Ini Imam Syafi'i, beliau katakan dalam diwan kitabnya, man hadara maulidir rasul, siapa orang yang menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad, dia datang hadir di acara peringatan kanjeng, daripada peringatan maulid kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dia datang duduk sedari awal ikhlas mendengarkan pembacaan madihah, pujian, salawat, salam kepada baginda Nabi Muhammad, dibacakan risalah daripada maulidnya Nabi Muhammad. Dia datang hanya sebagai tamu undangan. Dia datang hanya sebagai tamu undangan, tidak ikut membaca rawinya, tidak ikut pukul rebanahnya, tidak ikut sumbang hartanya, tidak keluar keringatnya di dalam membantu acara ini walaupun dengan tenaganya. Baru datang sebagai tamu undangan saja, hanya datang ikhlas karena Allah mengharap berkahnya kanjeng Rasulullah. Dia duduk di itu acara, duduknya saja, kata Imam Syafi'i, duduknya saja, maka sama pahalanya seperti membaca 1000 salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Duduknya saja, jagongnya aja. Saya pakai bahasa Jerman sedikit tadi, mudah-mudahan sampean paham. Jagongnya saja, duduknya saja, sama pahalane karo orang sing baca 1000 salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia datang hanya jagong saja, duduk saja di acara maulid Nabi, pahalanya sama seperti baca 1000 salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Jangan tanyakan pahala yang mukul hati
bahkan di negeri-negeri rantau mereka, saya saksikan depan mata kepala saya, masyarakat, warga, bahkan pemuda Karangjambu, mereka hadirin kecintaan mereka di setiap waktu di dalam acara-acara majelis, baik kiai, baik habaib, yang di dalamnya dibacakan salawat dan salam maulid Nabi besar Muhammad. Kalau saja setahun sekali madrasah ini jadi acara maulid Nabi, Anda datang duduk, pahalanya sama seperti baca 1000 salawat. Bagaimana dengan Anda yang keluar dari acara ini kemudian besok di masjid, di musola, di majelis-majelis ta'lim, di tempat-tempat para kiai, di tempat-tempat acara haul para habaib kiai, Anda mau datang setiap minggunya, Anda mau datang di setiap bulannya, Anda mau duduk yusalluna ala nabi, membasahi lidah Anda dan menghapus dosa-dosa Anda berkat sholawat Nabi Muhammad. Bagaimana pahalanya yang begitu besar di sisi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari kota Damaskus, Syria, Imam Ghazali, imam yang bernama Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski, beliau katakan dalam kitabnya, siapa orang yang hadir dalam peringatan maulid Nabi kemudian dia ikuti pembacaan maulid tadi, setiap tadi sampean dengar ada nama Nabi Muhammad disebut, sampean kontan menjawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Ghazali dalam acara peringatan maulid itu, kemudian dia datang duduk, setiap mendengar nama Nabi dia ucapkan salawat dan salam. Ketika dia duduk bersalawat kepada Nabi, maka ketahuilah sebelum dia berdiri dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dalam acara tersebut, kemudian dalam keadaan berdiri dia membacanya, dalam keadaan qiyam dia membacanya, dalam keadaan asraqal dia membacanya, salawat dan salam dia baca, Allah ya Nabi salam, Allah ya Rasul salam, ayah Habib salam, salawatullah. Dia baca itu salawat ikhlas hatinya karena Allah mengharap barokahnya Rasulullah. Maka kata Imam Ghazali, sebelum dia duduk dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ishfa'na lana ya habibana. Ishfa'na ya habibana. Laka syafa'a ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Keluarkan suaranya untuk Rasulullah. Keluarkan salawat dan salam kalian untuk Nabi Muhammad. Wahada matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'at. Wahada matlabi ya Nabi, antal murtaja yawma ziyah, ishfa' lana ya khairal anam.
masyarakat desa Karangjambu. Bikin maulid Nabi Muhammad seperti ini baru enggak. Saya bahkan datang dari Jakarta menjadi pembicara dalam acara maulid Nabi di desa Karangjambu ini tak terhitung lagi. Yang ingin saya beritahukan kepada jamaah semua masyarakat desa Karangjambu, saya mau kasih tahu bahwasanya Anda bukan baru saja mengadakan maulid Nabi. Anda bahkan membuat satu momen acara yang luar biasa, dan demi Allah acara itu diketahui oleh Allah dan diketahui oleh Kanjeng Rasulullah. Yang ingin saya beritahukan kepada Anda bahwasanya demi Allah, acara maulid demi maulid, peringatan acara seperti ini sampai kepada acara diadakan yang luar biasa, semua lapangan yang ada di acara itu sampai madrasah ini zaduna bil mahsyar akan jadi saksi buat Anda semua di padang mahsyar. Akan jadi saksi bagi Anda semua di padang mahsyar. Demi Allah, tidak ada satupun daun yang nempel di rantingnya, bahkan sudah mengering jatuh di bawah bumi, saudara. Baik yang sudah tersapu bahkan sudah hilang, saudara, dimakan alam. Semua akan jadi saksi bagi Anda besok di akhirat, bagi desa Karangjambu yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, warganya yang betul-betul tulus ikhlas mengikuti acara Nabi Muhammad, dan kemudian dia ambil hikmahnya, saudara. Anda punya tempat di sisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Ada seorang pemuda dari kampung, ketika Nabi sedang khutbah, seorang pemuda yang datang dari seorang desa, dari satu desa yang sangat jauh, datang ke kota Madinah. Ketika saat dia datang ke masjid, Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba pemuda ini masuk, berdiri, berkata, "Ya Rasulullah." Dia tidak tunggu lagi, saudara. Dia tidak nunggu lagi duduk sampai selesai Rasulullah khutbah. Tidak, dia langsung berdiri. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma'ahda matasa." Ya Rasulullah, matasa. Ratusan sahabat semua mendengar, saudara. Nabi di atas mimbarnya ketika ceramah bertanya seorang pemuda, langsung dijawab oleh Rasulullah. Kata Nabi, "Fama ahdatalaha." Kamu berani tanya tentang hari kiamat? Memang kamu sudah punya amal apa untuk hari besok kiamat itu? Kamu punya amal apa sampai kamu berani bertanya tentang hari kiamat? Berkata seorang pemuda kampung dari atas gunung Badui, berkata, "Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya tidak punya amal soleh. Saya tidak punya banyak amal sedekah. Saya tidak punya banyak amal ibadah. Kalau engkau bertanya tentang aku, apa yang akan kupersiapkan dengan hari kiamat itu? Aku hanya memiliki satu amal yang mudah-mudahan berkat amal ini saya besok bisa diselamatkan oleh Allah." Kata Nabi, "Kamu punya amal apa sampai kamu berani bertanya tentang hari kiamat itu?" "Saya hanya memiliki amal cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau, ya Rasulullah." Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad? Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad? Ribuan, ratusan sahabat semua menundukkan kepala menunggu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Keluar dari mulut mulianya Nabi Muhammad, faqala Rasulullah, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kau cinta kepada Allah dan kau cinta kepadaku, maka besok setelah hari kiamat kau akan dikumpulkan bersama aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, bayangkan ketika seorang sahabat pemuda dari gunung bertanya tentang hari kiamat dan dia beritahukan jawabannya, "Saya cinta kepada Allah dan saya cinta hanya kepada engkau, ya Rasulullah." Maka Rasulullah jamin bagi dirinya besok di surganya Allah, dikumpulkan di padang mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, di jembatan sirat, sampai ke dalam surganya Allah bersama Nabi
bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, wallahi ma'afrahtu kafarhani ba'da dukhulil Islam. Demi Allah, kata Sayyidina Anas bin Malik yang hadir di acara itu berkata, demi Allah, saya belum pernah gembira seperti gembiranya hari ini setelah masuk Islam, melebihi hari di mana saya mendengar hadis Rasulullah, siapa yang mencintai Nabi Muhammad maka besok di akhirat, di hari kiamat akan dikumpulkan, dimasukkan ke surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Ada syaratnya orang yang mau kumpul sama kanjeng Nabi. Siapa mereka? Yang lidahnya, hatinya selalu basah, memiliki hubungan cinta sareng kanjeng Nabi Muhammad dengan salawat dan salam kepada Rasulullah, dan mencintai semua yang berhubungan dengan kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia yang hari ini setelah pulang dari acara ini, kemudian dia besok menanam padi, kembali dia main di sawahnya, kembali dia bekerja di kebun-kebunnya, lidahnya tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hari ini yang Anda pulang dari acara ini, kemudian Anda menjadi seorang perantau, yang Anda bekerja di setiap negeri-negeri di mana Anda mencari rezeki, di lidah Anda tidak berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad. Anda yang pulang dari acara ini, yang memiliki hubungan dengan seorang pengajar sebagai guru, seorang guru yang lidahnya tidak basah, tidak pernah kering, selalu basah bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Anda yang akan dikumpulkan sama Nabi Muhammad, Anda yang akan pulang dari ini tempat adalah orang yang bukan cuma lidahnya saja, hatinya saja, tapi dia buktikan dia selalu duduk di acara, di majlis-majlis taklim, majlis pengajian, majlis-majlisnya kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Anda yang akan dikumpulkan sama Nabi Muhammad adalah Anda yang pulang dari majlis ini, kemudian Anda aplikasikan ihya bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Anda hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahdatta, Anda akan dikumpulkan bersama orang yang Anda cintai. Siapa itu? Nabiyukum Muhammad. Saya mengucap sholawat, Anda jawab sholawatnya 1 kali, pahala kontan Allah balas 10 kali untuk Anda, dan Allah memberi salam kepada Anda 10 kali. Subhan. Kalau Anda baca sholawat pulang dari acara ini 10 kali setiap hari, maka Allah memberi salam, dan Allah memberikan salam kepada Anda 100 kali. Kalau Anda pulang dari acara ini akan bersolawat kepada kanjeng Nabi sebanyak 100 kali setiap hari, maka Anda akan pulang dari acara ini setiap hari Allah memberi salam kepada Anda 1000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau Anda pulang dari acara ini bisa sampai setiap hari lidah Anda basah bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi lidah Anda terus bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad dalam semua kesempatan, maka kata Nabi, lam yamut, dia tidak akan meninggalkan dunia ini. Ini Nabi yang bersabda, Anda sampean tidak akan pulang daripada dunia ini hatta yubasiruhu bil jannah, kecuali Anda sebelum meninggal akan diberi kabar gembira, memimpikan istana dalam surganya Allah. Artinya Anda tidak akan meninggalkan bumi ini kecuali surga telah menunggu Anda. Insya amin ya rabbal salatullah salamullah ala rasulillah salatullah. Semua keluarkan suaranya. Asyik habibillah salatullah salamullah salli ala rasulillah ya rasulullah ya rasulullah ala
rasa syukur Anda menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betul? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Saudara, tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih besar di sisi Allah kecuali nikmat setelah iman dan Islam. Kita lahir ke dunia ini jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa, Bib? Kau harus bersyukur sampai lebih daripada nikmat iman dan nikmat Islam? Karena Allah telah memberikan kabar kepada kita, kepada Nabi, kuntum khairu ummah. Kalian semua, hei umat Nabi Muhammad, ketahuilah kalian adalah umat yang terbaik yang pernah kuciptakan di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kalian semua umat Nabi Muhammad yang lahir di dunia ini menjadi umat Nabi Muhammad, kalian adalah umat dan makhluk yang terbaik yang pernah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi ini. Sehingga tidak ada tempat di dunia ini yang akan menjadikan wasilah buat kita besok selamat di dalam kubur, selamat besok di padang mahsyar, selamat besok di yaumil hisab, bahkan selamat besok di sakaratul maut, kecuali adalah orang yang mempunyai juru selamat, yaitu kecintaannya, guduahnya Nabiyukum Muhammad. Nabiyukum Muhammad. Saudara, ada Nabi Allah Musa kalimullah alaihi wassalatu wassalam. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, aku Musa, Nabi dan Rasulmu, ingin meminta satu harapan dan semoga kau kabulkan ya Allah. Apa pengharapan engkau wahai Musa? Faqala Musa, berkata Nabi Allah Musa, ya Allah, aku minta satu dan semoga kau kabulkan. Apa itu? Ya Allah, izinkan aku Musa ini adalah salah satu yang besok kau catat di akhirat menjadi satu golongan umat Nabi besar Muhammad SAW, agar saya besok mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad. Saudara, tidak ada di dunia ini yang akan menyenangkan Anda kecuali Nabi hukum Muhammad Rasulullah. Anda ingin doa dikabulkan, sebut nama Nabi Muhammad dan bersalawat. Anda ingin Anda punya sawah berkah, sebutlah nama Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hajat Anda. Anda ingin punya kebun yang berkah, sebutlah dalam semua usaha kebun Anda dengan salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Anda ingin punya usaha yang lancar, Anda ingin punya usaha Anda dicintai oleh makhluk-makhluk, di dalam usahamu selalu kau buat di mana kau hadirkan doa kepada Allah untuk selalu berwasilah kepada Nabi besar Muhammad. Kau ingin dapat hidup senang, memiliki jodoh yang baik, ingin punya keturunan yang saleh salehah, ingin punya ilmu yang bermanfaat, ingin jadi orang yang manfaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersalam kepada Nabi Muhammad. Bukan acara yang malam ini Anda hadiri cuma seremonial dihadirkan acara ini, namun setelah keluar dari acara ini, mohon maaf, Anda semua lidahnya kering untuk mengingat Nabi besar Muhammad. Anda semua jauh dari Nabi Muhammad. Anda semua lupa dengan Nabi besar Muhammad. Bu, Pak hadirin, saya beritahukan malam ini, saya datang jauh dari Jakarta, bukan berseremonial di depan Anda untuk menceritakan tentang siapa saya, bukan, tapi siapa saya karena Rasulullah SAW. Maka saya beritahukan kepada Anda, saudara, Nabi sudah berjuang. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah kudatangkan seorang Nabi kalian, beliau adalah seorang anak yang yatim, namun fa'awa, beliau bisa memberikan manfaat kepada kalian, menolong kalian. Sementara kalian, apa yang sudah kalian berikan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kau lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan cuma minta kalian selamat di dunia, selamat kubur sampai di akhirat, tidak. Bahkan Nabi Muhammad berdoa kepada Allah ketika beliau ditinggal istrinya, ketika beliau ditinggal oleh Sayyidah Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha warḍaha, ketika beliau ditinggal oleh paman kesayangannya yaitu Abdul Muttalib. Apa yang beliau minta kepada Allah ketika Allah turunkan ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, wahai Muhammad kekasihku, mintalah kepadaku apa yang kau inginkan, asalkan jangan kau bersedih. Kata Allah, asalkan jangan kau bersedih, minta kepadaku Allah, maka pasti niscaya aku akan berikan hingga hatimu puas dan
aku ridha memberikannya, kata Allah. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Apakah beliau minta senang dunia, senang akhirat? Apakah beliau minta jadi seorang raja yang kaya? Enggak. Nabi Muhammad nggak minta itu, Bu. Padahal Bu, seandainya kanjeng Nabi Muhammad hari itu minta, ya Allah, jadikan semua gunung yang ada di dunia ini, termasuk gunung Selamat ini saudara, semua gunung yang ada di dunia ini berubah jadi emas dan itu milikku, pasti Allah akan berikan semua untuk Nabi besar Muhammad. Tapi Nabi nggak minta itu, Bu, Pak. Nabi tidak minta itu. Ketika Allah turunkan sebuah permintaan Nabi Muhammad untuk berdoa, Nabi berdoa. Apa yang didoakan Nabi, Bu, Pak? Sampai kudu dengar baik-baik supaya Anda tahu cara berterima kasih kepada kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang diminta Nabi? Ya Rabb, idza al-'ardu wahid min ummati finnar. Ya Rabb, idza al-'ardu wahid min ummati finnar. Ya Rabb, ya Rabb, saya tidak ridho kalau kau minta kepadaku untuk berdoa, pintaku cuma satu, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas jikalau besok ya Allah ada satu umatmu besok di hari kiamat yang kau lemparkan ke dalam api nerakamu, ya Rabb. Ya Rabb, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api nerakamu, ya Rabb. Ingat, dengarkan baik-baik Nabi Muhammad berdoa, idzal ardu wahid min ummati finnar. Ya Allah, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api nerakamu. Bahkan Nabi ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel alaihi salatu wassalam, sampai memalingkan wajahnya, dan Nabi berkata, ya Israel, kenapa kau palingkan wajahmu? Cabut nyawaku dan pandang wajahku. Berkata Sayyidina Israel, ya Rasulullah, oh ya Habibullah, demi Allah, aku telah mencabut nabi-nabi dan rasul, bahkan seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam, dan semua ku cabut dengan keadaan yang baik-baik saja. Hari ini tidak baik ya Rasulullah, saya tidak mampu untuk mencabut nyawa seorang kekasih Allah. Seandainya aku boleh berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku hari ini adalah hari terakhir, aku tidak ingin mencabut nyawa siapapun, bahkan mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat Israel, kanjeng Nabi dicabut nyawanya sampai di tenggorokan terhentak, sehingga malaikat Israel berkata, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan lagi? Rasulullah menggelengkan kepalanya, benar. Kemudian dihentikan, saudara. Apa yang diucap Nabi? Nabi berkata, ya Israel, innal mauti syakarat, innal mauti syakarat. Wah Israel, sungguh sakit sekali dicabut nyawa ini, wah Israel. Ya Israel, sungguh sakit sekali dicabut nyawa ini, wah Israel. Kaifa ummati, bagaimana besok umatku ya Israel? Apa yang dilakukan? Selesai tidak? Nabi Muhammad minta kepada Allah, wa Israel, sebentar sebelum nyawa ini pergi, aku ingin berdoa lagi kepada Allah. Apa doanya Nabi Muhammad? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku meminta dan memohon kepadamu, kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, ya Allah, biar ku tanggung seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku, biar aku yang tanggung ya Allah, asalkan umatku tidak merasakan sakit dicabut nyawa. Ya Allah, biarkan aku Muhammad yang menanggung rasa sakit dicabut nyawa seluruh umatku, biar aku, asalkan umatku tidak merasakan sakitnya dicabut nyawa. Maulid demi maulid sudah kita hadiri, namun ada apa dengan kita, saudara? Ada apa dengan kita yang sibuk hari ini dengan diri kita masing-masing? Sementara pulang dari acara ini, Rasulullah sudah berjuang untuk kita secara keseluruhan, tapi kita berpecah belah. Kita semua yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad hari ini, mohon maaf, masjid musolah menjadi seremonial, masjidnya besar, musolahnya besar, tapi hanya orang tertentu yang bisa datang masuk ke dalam itu tempat. Ada apa dengan kita, saudara? Ada apa dengan kita? Ada apa dengan perjuangan kita untuk Nabi Muhammad? Bahkan masjid yang akan kita bangun di bumi Karangjambu ini, saudara, biarkan dari ujung kubahnya besok, saudara, dari ujung kubah masjid yang akan ada di desa Karangjambu dan kembali terbangun dengan bangunan yang sangat bagus, dari ujung kubah sampai ke lantai dasarnya, akan jadi saksi besok di akhirat buat siapapun yang ikut andil di dalam membantu memperjuangkan hingga suksesnya itu masjid, saudara berkumandang. Kalau Rasulullah pernah berdoa minta
supaya kita selamat besok, jangan sampai ke neraka. Kemudian Nabi sudah berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah dan diringankan dicabut nyawanya. Sekarang kira-kira kalau Kanjeng Rasulullah minta kepada anda, kalau Kanjeng Rasulullah Nabi Muhammad minta kepada anda semua atas daripada sebuah anugerah rizki yang Allah berikan kepada anda antarkan terbangunnya masjid di desa Karangjambu ini yang akan menolong anda besok dalam kubur, yang akan menolong besok buat anda di padang mahsyar, dikumpulkan sarang Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kira-kira saya tanya, mau apa tidak anda memperjuangkan itu, perjuangan demi cintanya Nabi Muhammad? Saudara, insya Allah mudah-mudahan tahun ini masjid desa Karangjambu menjadi masjid yang bagus, dan tahun depan dibuktikan cintanya sebelum Nabi Muhammad maulidnya yang akan datang sudah mulai terbangun besok masjid, insya Allah. Amin ya rabbal. Saudara, ini malam yang diharap oleh Nabi adalah kita keluar dari tempat memiliki amalan yang bermanfaat. Apa itu amalan yang bermanfaat? Anda pulang dari acara ini dan terus berdoa setiap hari agar Anda memiliki anak yang soleh. Jangan pernah berhenti wahai seorang ibu untuk Anda terus berdoa agar memiliki keturunan yang soleh, karena itu adalah generasi Anda. Namun generasi yang soleh itu adalah sebuah mimpi. Jikalau kita punya harapan ingin punya anak emas sementara kita bersikarat, paham ora? Paham ora? Pengen punya anak hafiz Quran, pengen punya anak jadi seorang imam masjid yang soleh dan bermanfaat, pengen punya anak besok jadi kiai, jadi ulama, jadi orang yang nafahat, barakat, yang bawa manfaat dan berkah kepada dimanapun dia berada, menjadi seorang alimul ulama. Doanya bagus, pengen punya anak emas, tapi bapak ibunya bersikarat. Bersikarat apa itu, Beb? Anaknya jadi orang soleh, ibunya bapaknya jauh dari perkataan soleh, sehingga orang tuanya saja tidak kenal masjid, orang tuanya saja enggan untuk sholat berjamaah di masjid, di musalla, orang tuanya saja jauh dari majlis-majlis Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, orang tuanya jauh dari sarang para ulama, dekat dengan para orang alim pun jauh. Bagaimana mungkin, saudara? Bu, Pak, kenal Nabi Isa? Bu, Nabi Isa kenal? Saudara, Nabi Isa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat, saudara, sesuatu yang tidak bisa orang melihat. Beliau Ruhullah alaihi wassalatu wassalam ketika berjalan di satu daerah, di mana di daerah itu, Bu, ketika beliau lewat kuburan, di tengah perjalanan beliau melintasi sebuah pemakaman kuburan, ada satu kuburan yang bergerak, saudara, bergetar. Ini kuburan bukan hanya bergetar, wa kharaja sautul mayit, keluar suara mayit jenazah yang ada dalam kubur itu keluar. Ini suara jenazah didengar oleh kupingnya Nabi Isa. Tiap pukulan menghantam mayit itu didengar oleh kuping Nabi Isa. Tiap teriakannya didengar oleh Nabi Isa. Sampai waqafa Isa, berhentinya Nabi Isa di dalam itu tempat, saudara. Dan kemudian Nabi Isa hampirin itu kuburan yang bergerak dan mengeluarkan suara, membuat Nabi Isa meneteskan air mata. Bergetar tubuhnya karena seumur hidup belum pernah melihat ada kuburan bergetar dan mengeluarkan suara mayit yang sedang disiksa oleh Allah atas azabnya. Wow. Pulang Nabi Isa sampai ke rumah, beliau bangun lagi dari duduknya, beliau bangun lagi dari kasurnya, dan kemudian pergi keluar ambil jubahnya, lalu dia datang lagi ke kuburan yang sama, di tempat di mana beliau tadi menyaksikan kuburan yang bergetar dan kuburan mengeluarkan suara itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika Nabi Isa sampai di atas itu kuburan itu tidak lagi keluar suaranya, saudara. Kuburan itu tidak lagi bergetar, mayitnya pun suaranya sudah tidak terdengar lagi. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Fasa'ala Isa ruhullah. Nabi Isa langsung bertanya, Bapak Ibu jamaah hadirin, bertanya kepada siapa, Beb? Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas itu kuburan. Ya Allah, ya Rabb, apakah benar jenazah yang ada dalam kubur ini tadi kusaksikan bergetar kuburnya dan mayitnya sedang kau siksa hingga keluar suaranya ku dengar? Allah Rabbur Rahman, Rabbul
ada di dalam kubur di depanmu ini adalah jenazah orang tua yang semasa hidupnya nggak punya banyak amal soleh. Orang tua yang semasa hidupnya nggak punya amal baik, nggak banyak amal baiknya, nggak banyak amal solehnya. Lantas kuantarkan siksa kubur atas apa yang dia telah perbuat. Dan Nabi Isa bertanya lagi, kalau begitu ya Allah, tapi sekarang sudah tidak bergetar lagi kuburnya, tidak lagi keluar suara siksa yang ada dalam kuburnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, waqala i'lamu ya Isa, ketahuilah wahai Nabi Allah Isa, Nabiku Isa, ketahuilah bahwasanya jenazah yang ada dalam kubur ini sudah kuampuni dosanya dan kuhentikan siksa kuburnya. Nabi Isa bertanya, memang amal apa yang dimiliki orang tua ini? Orang tua ini tidak banyak amal solehnya, orang tua ini tidak banyak amal baiknya, cuma dia beruntung berkat kau berdoa di atas kuburnya, kau beri hidayah seorang anak laki-laki yang hidup satu-satunya, anak yang laki-laki masih muda belia, masih muda. Hari ini ku beri hidayah, pergi belajar kepada seorang kiai, kepada seorang guru yang mengajarkan ilmu tentang belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berkat anaknya belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ku hentikan siksa kubur orang tuanya, ku ampuni dosa orang tuanya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, kaifa, bagaimana mungkin aku Allah akan menyiksa kubur orang tua yang sementara orang tua itu sudah meninggal dalam kubur, memiliki anak-anaknya lidahnya basah di dalam memuji-muji namaku, lidahnya selalu menyebut-nyebut namaku, maka bagaimana mungkin? Pastilah ku hentikan siksa kubur orang tuanya, ku ampuni dosa orang tuanya berkat anaknya yang belajar ilmu agama. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara, kalau saja hari itu Nabi Isa punya umat baru belajar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, orang tuanya dalam kubur diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya. Lantas bagaimana dengan anak-anak sampean hari ini? Anak-anak Anda hari ini yang saat ini sedang duduk di pondok-pondok pesantren, anak-anak Anda yang sedang duduk bersama para kiai, para habaib, di pondok-pondok para ulama yang mereka setiap hari membaca Quran, yang mereka setiap hari membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, mereka yang setiap hari duduk belajar ilmu agama. Demi Allah, kalau saja umat Nabi bisa diampuni dosanya, maka Anda semua lebih layak oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa Anda, diangkat derajat Anda saat masih hidup, karena Anda memiliki anak-anak, Anda memiliki adalah anak-anak yang soleh. Jadi ojo bapak kalong anak kampret, ojo. Paham sampai? Maksudnya bapaknya tukang nyolong, anaknya tukang copet. Ma fil aba fil abna. Apa sih ada sama orang tuanya bakal ada sama anaknya. Paham bu? Paham bu? Paham pak? Kalau Anda hidup di dunia sering duduk sama ulama, Anda nggak usah kaget, Anda nggak usah bingung kalau besok anak Anda yang akan dijadikan oleh Allah ulama. Kalau Anda hidup di dunia jauh dari majelis Nabi Muhammad, maka jangan kaget kalau besok anak Anda adalah orang yang paling hebat di terminal-terminal besok. Jadi tukang copet, jadi tukang nyolong, jadi tukang korupsi, jadi orang yang sering berdusta. Jangan kaget, maafil aba fil abna. Dengan hikmah maulid Nabi Muhammad malam ini, ayo saudara, saya ingin sama-sama dengan masyarakat desa Karangjambu menghadapi kehidupan yang akan datang. Pesan saya cuma satu, ojo ditinggalkan kanjeng Nabi Muhammad dalam semua kehidupan Anda. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad dalam kehidupan Anda, dalam semua amal Anda. Jangan tinggalkan Nabi Muhammad. Hidupkan selalu Nabi Muhammad dengan semua apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah, kalau saja seekor binatang dijaga, dirawat, bahkan disenangi, dikasihi oleh Rasulullah, bagaimana dengan kita umatnya? Maka Allah Ta'ala berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya. Seperti dibaca dalam buku Rawi Maulid, alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri nuran bihi
به أما الهدى صباحت عوالمي في الوجود بأسرارها فكل منه بحقيقة مبتدا. Segala puji serta syukur kehadirat Allah yang telah menciptakan gunung-gunung dan lautan, menciptakan langit dan bumi, menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, menciptakan manusia dan jin, menciptakan surga dan neraka. Tidaklah lain itu semua berkat adanya Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad menciptakan langit bumi beserta isinya, kata Allah. Ditulis dalam Al-Quran, Ibu. Dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kamu sudah tahu kuciptakan itu semua berkat engkau? Baik. Lantas sekarang aku Allah bertanya, kalau kamu sudah tahu itu semua berkat adanya engkau, Nabi Muhammad berkata, waliman ana ya Rabb, saya ini Muhammad untuk siapa ya Allah? Kau ciptakan itu semua buat saya, lantas karena saya ini Muhammad untuk siapa ya Allah? Allah Subhanahu wa taala menjawab, antali ya habibi, engkau kuciptakan untuk jadi kekasihku wahai Muhammad Rasulullah. Engkau kuciptakan wahai Muhammad di dunia ini, kau cukup kuciptakan hanya khusus kujadikan kekasihku, kata Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, bayangkan Allah berkata dalam firman-Nya, engkau Muhammad kuciptakan memang khusus untuk jadi pendampingku, kekasihku. Ini bukan saya yang ngomong, ini Al-Quran. Ini Allah Ta'ala. Kemudian Allah bertanya, kalau begitu wahai Muhammad, kamu sudah tahu kujadikan kekasihku. Sekarang aku Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad, waliman ana ya Muhammad, aku Allah ini untuk siapa wahai Muhammad? Terdiam, ditulis dalam kitab Mutahassul, saudara. Dijelaskan Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Allah yang mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, aku yang bertanya, aku yang akan menjawabnya. Kalau kau tidak tahu jawaban aku Allah ini untuk siapa, dengarkan baik-baik wahai Muhammad. Dengarkan jamaah yang hadir malam ini, dengarkan semua yang hadir maulid malam ini. Allah mengatakan, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku Allah ini ada untuk seluruh makhluk, bahkan umatmu yang khusus, mereka yang lidahnya basah bersolawat kepadamu, aku ada untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ada untuk mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Bi rasulillahi wal badawi wal rijali immani alawi salakukin an hajir nabawi bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi ya Rasulullah. أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا حبيب الله، برسول الله والبدوي، برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول Dengarkan baik-baik sebagai penutup. Kita akan dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Nabi bilang, semua kalian akan dikumpulkan oleh Allah bersamaku yang cinta denganku, kecuali 3 manusia ini tidak akan bisa dikumpulkan dengan aku. Kecuali 3 manusia ini yang dia tidak akan bisa melihat wajahku dan aku tidak bisa melihat wajahnya, katakan Nabi Muhammad. Sahabat waktu dengar ini hadis, fabaqa'a bukaan syadidan, nangis kanjeng Nabi Muhammad dan sahabat semua. Manhum berkata-kata dan bertanya, manhum siapa mereka ya Rasulullah? Yang pertama kata Nabi, thalathatun la yara wajhi yaumal qiyamah, 3 golongan manusia ini dia tidak bisa berkumpul dengan aku, kata Nabi Muhammad, tidak bisa melihat wajahku. Dalam hadis ini dikatakan dia tidak bisa melihat wajahku. Kalau orang besok manusia
manusia di hari kiamat tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad, mohon maaf, berarti dia nggak dapat syafaat. Kalau manusia nggak dapat syafaat Nabi Muhammad, berarti dia nggak dapat rahmat dari Gusti Allah. Kalau manusia besok nggak dapat rahmat dari Gusti Allah di hari kiamat, jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau harum surga pun Allah haramkan buat manusia ini. Siapa mereka? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, tulis saudara dalam status WA. Bu, tulis bu. Jangan aib orang ditulis. Aib tetangga ditulis, aib suami ditulis. Jangan tulis. Ibu, 3 manusia yang tidak bisa melihat wajah Nabi besok di hari kiamat. Yang pertama, at-tariqus shalah. At-tariqu. Siapa mereka? Mereka yang hobi di dunia meninggalkan sholat, tidak peduli dengan sholat. Bahkan kalau ada manusia di dunia hari ini, khususnya yang ada di majelis kita malam ini, kalau anda ninggalin sholat, di hati anda tidak ada merasa dosa, di hati anda tidak ada merasa malu sama Allah, di hati anda sudah tidak ada rasa seperti menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau di hati anda ninggalin sholat, hati anda tidak merasa takut, tidak merasa sedih, berarti Allah sudah cabut rahmat dalam hati anda. Na'udzubillahi min. Bu, Pak, Nabi bukan meninggalkan sholat. Nabi Adam cuma makan 1 buah, diampunin dosanya 300 tahun setelah memohon ampun sama Allah. Nabi Adam baru diampunin dosanya. Kalau Nabi Adam mohon ampun 300 tahun baru diterima tobatnya, padahal dosanya cuma makan buah khuld. Lantas bagaimana dengan anda, kita, saya yang sedari gadis sampai hari ini punya cucu, tak terhitung berapa banyak kita pernah meninggalkan sholat sampai hari ini belum sempat kita qadha. Betul? Betul? Dari kita bujang sampai hari ini punya cucu, berapa banyak sholat yang sudah pernah kita tinggalkan belum sempat kita qadha. Jangan kira nggak dihitung, direken, dicatat, ditulis. Saudara, pohon yang numbuh di atas gunung Selamat, Allah tahu berapa bilangan jumlahnya. Jangan lagi anda yang meninggalkan sholat 5 waktu hari ini, saudara. Semua ditulis, dicatat, dan akan ditanya sama Allah. Sudah. Kalau anda merasa berarti dosa saya tidak bisa diampuni sama Allah. Dosa anda seperti gunung Selamat, 10 kali gunung Selamat dosa anda. Bahkan di dunia, ini gunung-gunung di dunia dosa anda. Saya beritahukan, kalau anda mau datang kepada Allah, kalau anda mau minta kepada Allah dengan permohonan kepada Allah dan sebut nama Nabi Muhammad dalam perintah Allah, apa kata Allah? Dosa-dosa kalian yang banyaknya seperti gunung, ketahuilah dosa-dosa kalian itu tidak sebanding dengan ampunanku. Ampunanku jauh lebih banyak dan lebih besar daripada gunung-gunung di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulang dari acara ini, mudah-mudahan bisa terjaga sholat lima waktunya. Amin. Yang kedua, orang yang tidak bisa memandang wajahku singkat, hukukil walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Anak yang sering menyakiti hati orang tuanya tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Anak yang tidak tahu terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan berkat ada ayah ibunya yang telah berjuang dan melahirkannya dan membesarkannya, tapi dia durhaka kepadanya, maka orang itu tidak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Bu, Pak, jamaah, anda hari ini siapapun anda yang menjadi orang tua, anda adalah seorang anak daripada orang tua anda. Betul? 1 tetes air susu ibumu itu tidak bisa kau gantikan dengan air laut di muka bumi Allah Ta'ala ini. Kalau 1 tetes air susu ibumu tidak bisa kau gantikan, kata Nabi, maka dari acara ini, hai saudara, akhiri kedurhakan anda kepada orang tua anda. Akhiri ketidakpedulian anda selama ini kepada kedua orang tua anda. Saudara, ayo selamatkan diri anda di dunia ini. Berikan seluruh kasih sayang anda kepada kedua orang tua anda. Kalau kalian jadi seorang suami, kata Nabi, anta wa waluki abik wa ummi, engkau dan seluruh hartamu bukan milikmu, milik istrimu, milik anakmu bukan, tapi milik kedua orang tuamu sampai mereka keduanya meninggalkan dunia ini, baru itu milikmu, kata Nabi Muhammad. Artinya kalau orang tua hari ini saudara bersyukur anda bisa hadir di acara ini, tapi orang tua anda dalam keadaan sakit, tapi anda tidak peduli, tidak ada berkahnya acara maulid Nabi Muhammad pada malam ini. Saudara, senangi diri anda dengan mencintai dan hormat dan bakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, orang yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat,
kiamat adalah inda dzukirtu ismi falam yusallu alaih. Orang yang hidup di dunia sering dengar namaku disebut tapi tetap lidahnya, mulutnya tidak mau menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Orang yang kalau dengar namaku disebut tidak mau menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, maka orang itu tidak bisa melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min. Ayo saudara, mudah-mudahan dengan semangat maulid pada malam ini di Desa Karangjamu, ayo saudara, lengkapi, sempurnakan semua dengan banyaknya dosa di diri kita, dengan kelemahan kita. Ayo, yang tidak pernah ke masjid hari ini banyak sekali ke masjid, pulang dari acara ini rajin ke mushola. Yang tidak pernah berjamaah, ayo semakin hidupnya berjamaah. Orang yang tidak pernah menghidupkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, ayo pulang dari acara ini hidupkan sholat sunnah. Sunnah itu yang tidak pernah puasa sunnah Senin Kemis, ayo dengan acara maulid Nabi ini hidupkan puasa Senin Kemis. Yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang susah hartanya keluar di jalan Allah, pulang dari acara ini tidak lagi jadi orang bakhil, orang yang karim, orang yang dermawan, orang yang keluar dari acara ini jauh daripada hormat kepada guru, kepada orang tua, kepada suami. Pulang dari acara ini insya Allah menjadi orang yang selalu menghormati mereka semua. Amin ya rabbal. Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika sarra ma qadait. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan berwasilah dan cinta luhur kami kepada kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kami sebut nama Nabi Muhammad menjadi perantara ya Allah seperti perintahmu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah berkatnya Nabi, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di acara ini. Ya Allah, jangan
Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tulislah nama kami di Lauhil Mahfuz, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, izinkan kami bisa mengucap kalimat La ilaha illallah. InsyaAllah ta'ala minal amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan salawat. Berkat salawat ini Allah kabulkan doa kita. Berkat salawat ini Allah kabulkan hajat siapapun yang ikut andil berjuang untuk sukses acara. Berkat salawat ini semoga anda yang duduk berdiri Allah akan senangkan anda di dunia sampai akhirat insyaAllah, dan pulang membawa keberkahan yang berlimpah dari acara ini. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ajali wa darati adfatai ya jiradan alamin ya muhayyal judi wal karami ya muhayyal judi wal. Angkat tangannya semua, angkat. Rabbi falba'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Semua keluarkan suaranya. Ya Rasul, lebih keras semua. Biarkan ini semua jadi saksi besok di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya innahu ainal judi wal karami. Rabbana ya Rabb, ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب alamin. Dengan mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan majlis ini membawa berkah. Kurang lebihnya saya minta maaf, minta ridho, minta halal apa yang saya sampaikan. Namun insyaallah acara kita malam ini diridhai oleh Allah dan diridhai oleh Rasulullah SAW dan jadi bekal buat kita besok di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Dan sekiranya kita doakan para muallim, para kiai, para guru, para habaib khususnya, para muallim khususnya, kita minta, dan juga kepada semua panitia acara yang telah mensukseskan acara malam ini, khususnya dan umumnya warga masyarakat Desa Karangjambu. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlimpah kepada beliau-beliau semua, memberkahi beliau-beliau semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.